santai. Jadi saya kepengennya lebih banyak kita masing-masing nanti bisa sharing, terutama apa hal-hal positif yang mungkin baru-baru ini Anda alami ya. Setidaknya beberapa hari atau beberapa minggu terakhir, hal-hal positif apa nih yang kita alami ya. Nah, saya mulai dari saya dulu. Pertama-tama saya mau ngasih selamat nih. Ya, memang di grup sudah, tapi ini sama orangnya belum ya. Pertama, selamat untuk Kak Elis. Dan yang kedua untuk Bu Tuti ya. Mama Atan nih, atas pencapaiannya manajer yang pertama kali. Wah, kita kasih aplaus ya. Kasih aplaus untuk Kak Elis dan Bu Tuti ya, yang pertama kali masuk manajer di bulan Juli kemarin. Mungkin mau ngomong sepatah dua patah kata kesan-kesannya apa nih kemarin bisa masuk manajer. Waduh. Siapa dulu? Mau Kak Elis dulu apa Bu Tuti dulu? Halo Bu Tuti, monitor kah? Kak Elis dulu Tuti boleh lah. aja dulu. Kak Elis dulu aja. Bu Tuti, jadi Bu Tuti Bu tadi dia Tuti bilang lagi aja. nyetrika soalnya. Oh, eh, iya. Saya kesan-kesannya ya, pastinya bahagia, Nah, senang, bersyukur. Kok bisa gitu ya? Nggak pernah sih terpikir sampai bisa meraih itu. hmm, Eh, karena waktu ditawarin juga kan ya masih lempeng aja, nggak ada pikiran apa-apa. Ya coba deh gitu. hmm, Terus eh, belum tahu juga mau ngapain nih, mau jualan kemana gitu, saya harus gimana nih ya. Pokoknya pas Corona bilang, nawarkan, menantangin, ayo manajer bulan ini manajer bisa punya 3 kaki gitu kan, tapi semuanya dapat apa, harus poin 300 terus? gitu. Terus ya aku berdoa, pastinya aku berdoa, Good. berdoa sama Tuhan, minta tunjuk jalan lah gitu, apa yang harus saya harus. Ini di awal-awal kan belum ngerti apa-apa sama sekali karena, jadi Yes. eh, jalanin dulu, saya harus gimana saya jalanin ya, yang ada tahu sedikit, pokoknya yang penting jualan dulu kan 300 poin itu. Ya udah, saya nawarin ke tempat teman, taunya dia lagi baru sakit nggak enak badan, ya udah langsung saya tawarin HDI gitu. Hmm, Ternyata dia udah pernah denger, yang pernah dikasih juga Clover Honey kan, hmm, berarti dia udah tahu produknya. Ya udah, saya sekalian saya omongin, tawarin yang akhirnya yang woman wellness itu ya, paket itu satu. Woman Wellness. Ya akhirnya karena dia mau, kan bikin saya semangat tuh, Nah, saya tawarin lagi temen. terus? Terus mau juga 3 mau, akhirnya yang satu paketnya saya berdua sama adik saya pakai. Hmm, akhirnya jadi ya. Jadi Jadi eh, ada dua yang akhirnya eh mau beli. iya, unexpected juga, agak-agak gimana ya waktu itu, kok bisa ya. Nggak bisa. Bingung juga, kok bisa ya. Tapi emang semua harus harus bergerak sih, harus bergerak. Pokoknya aku cuman bergerak aja nawarin. Eh, Bergerak aja tapi nawarin. percaya juga, nih, bergerak nawarin terus gitu, maksudnya siapapun yang bisa ditawarin, yang di apa, yang bisa dideketi untuk menjual itu, saya lakukan aja gitu, yang saya bisa ya, yang saya bisa. Walaupun Hmm, baru sedikit, ya udah saya, pokoknya untuk kesehatan bagus gitu. hmm, Nah, terus mungkin ya akhirnya karena Tuhan kan, mungkin Tuhan sebenarnya sudah sediakan karunia itu untuk saya, tapi Tuhan melihat saya dulu nih, saya ada usaha enggak gitu. Nah, karena ada usaha, akhirnya Tuhan memberikan hasil itu kepada saya. Kalau target waktu itu kepikiran jadi manajer sih enggak di bulan itu, tapi berusaha untuk eh, maju aja gitu, maju bergerak gitu. Taunya bisa. Kadang-kadang nggak percaya sama diri, oh bisa juga ya ternyata gitu. Jadinya, oh berarti saya bisa nih sebenarnya untuk mencapai yang lebih dari manajer gitu. Ini aja bisa gitu kan. Asal kita mau usaha, pasti Tuhan tuh kasih jalan amin. gitu. Kalau kita diem aja emang enggak. Iya. Udah? Ya senang, udah. Udah. Wah, itu yang
Kak Elis tadi sampaikan itu saya menangkap banyak mutiara-mutiara yang berharga ya. Jadi yang pertama tadi saya menangkap ada keyakinan ya. Sebentar saya mau nanya dulu, saya coba cek. Ada nggak kepikiran gini, waktu mau nawarin orang, duh nanti kalau dia nggak mau gimana? Nanti kalau dia marah gimana? Nanti Hmm, kalau dia nolak gimana? waktu itu nawarin sih nggak terlalu ke fokus ke situnya, nggak fokus ke, aduh kalau nggak mau gimana ya, nggak, ya nawarin aja dulu gitu, Nah itu loh nawarin dulu, ya. Nah itu itu tadi nawarin ya. dulu. Jadi Ternyata mau, mau ya udah, nanti aku ya transfer, mau transfer tuh, malamnya belum ditransfer, besok aku follow up-nya, tapi nggak dipaksa gitu, cuman eh, jadi mau transfernya jam berapa gitu, biar jadi langsung ringan aku aja ya, proses, ringan aja, ringan. ringan aja. Dia Pokoknya udah mau sharing aja, aja udah gitu momen, ya. ya, tuh. Dia udah mau aja tuh, aku udah, ah ini udah buka jalan itu, aku tinggal pelan-pelan ngepus uangnya itu, ditransfernya itu. Maksudnya Hmm, kalau ditransfer kan pasti udah pasti jadi beli. Kalau yes. cuman mau tapi dia belum bayar kan, aku agak empat sepor jantung juga. Iya, Buat semua jantung juga ya. nanti jadi nggak gitu. Ya, Luar akhirnya jadi biasa. kan. Ya, jadi itu ya tadi yang saya catat. Ini saya mencatat juga loh. Jadi apa yang di-sharingkan itu penting ya. Pertama tadi ya, enteng aja. Yang penting sharing. Ya. Nah, kebanyakan itu soalnya saya juga dulu ngalami ya waktu awal-awal itu, duh, ini saya nawari ya kalau orangnya mau, kalau orangnya nggak mau, nanti kalau orangnya marah, wah apa, wah pikirannya tuh udah macem-macem di sini nih banyak itu ya. Ternyata itu yang membuat malah tanpa sadar menjadi penghalang ya. Ya, jadi Betul. itu ya Kak Elis bisa terus lanjutkan ya untuk yang penting sharing ya. Terus kemudian yang kedua saya mencatat ada usaha, pertama doa dulu ya, doa, Ya, doa, 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 doa. habis doa tadi yang diulang-ulang adalah mau usaha. Iya, Betul ya? betul kok. Kalau doa Betul. doang bisa nggak? Nggak bisa juga. Kalau misalnya saya doa gini, Maksudnya Tuhan, kirimkan 3 orang antri di depan rumahku mau beli paket. bisa aja sih. Tapi nggak caranya kayak gitu. Tuhan tuh ngelihat kita usaha dulu. Ada istilahnya, kita ada bergerak ke, ini orang yang mana ya? Tuhan pasti bilang 3 orang tuh yang mana yang mau ditargetkan, orangnya siapa aja gitu. Misalkan kan sebut, saya mau nawarin, kalau saya gini, Tuhan saya mau nawarin orang ini. Eh, Mohon petunjuk apa supaya saya bisa, kata-kata saya bisa diterima dia. Pokoknya hasil saya udah serahin Tuhan gitu. Yang penting saya tunjuk orangnya, ini saya mau ke sini, saya mau ke sini, mau ke sini. Langsung langsung tujuannya gitu loh. Itu nggak tiba-tiba truk di rumah ada 3. Mungkin bisa saja terjadi, itu bisa saja terjadi kan. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil ya. Bagi saya percaya itu. Tapi kalau kita lebih spesifik, mintanya saya mau ke orang ini. Habis itu besok saya mau ke orang ini, besok saya mau ke orang ini. Saya biasanya langsung orang yang ditujunya mintanya gitu. Diterima nggak diterima nggak apa-apa, yang penting saya udah usaha. Paling ntar Tuhan, oh nanti ada orang lain penggantinya gitu. Wow, itu ya. Tadi coba diulang Kak yang terakhir tadi. Bagus loh itu kata-katanya. Eh tadi gimana? Ya, kalau Tuhan mau kita minta brek di rumah ada 3 orang, bisa saja, itu bisa aja, karena nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan mau itu pasti bisa, pasti bisa. Tapi Tuhan tetap mau, kalau saya tetap memintanya lebih spesifik. Saya mau ke orang ini, mau ke ibu ini, ibu A, ibu B, ibu C besok. Nanti aku minta petunjuk, petunjuk sama Tuhan supaya saya bisa bicaranya ngalir aja, enak gitu loh. Nggak ada maksa, kayak biasa, kayak share biasa. Kalaupun orang itu nggak mau, maksudnya hasil nanti saya serahin sama Tuhan. Orang itu mau apa Yes. enggak? Kalaupun orang itu nggak mau, pasti Tuhan gantikan orang lain gitu, orang Amin. lain yang mau gitu. Itu. Karena dari kemarin itu ada juga orang yang nggak mau, tapi Tuhan gantikan orang yang lainnya Amin. Jadi sehingga pokoknya bisa percaya pasti ada yang mau ya. percaya. Pasti, Percaya pasti, pasti ada pasti yang ada yang mau. mau. Cuman orangnya yang mana kita nggak tahu. Pokoknya Pasti. tapi saya percaya Tuhan pasti Mm-mm. ngasih. Pasti, pasti ngasih, pasti, Yes. Itu loh luar biasa ya. Sip. pasti ngasih.
Sip ya. Jadi teman-teman di sini tuh gini, saya kasih bocoran tentang cara belajar ya. Dulu zaman kita sekolah, kita itu memang nggak boleh nyontek. Corona Tapi, putus-putus. putus-putus. Aduh, guys gue. Sebentar, saya coba ya ganti ke internet. Tadi itu berarti yang lagu juga putus-putus ya? Jadi waktu lagu tadi itu juga putus-putus, tah? Lagu ya ada sedikit, ada telat gitu. Corona sudah Oh, kata-kata ini, tapi lagunya pantesan nggak baru yang nyambung. kata-kata ini. Ya, 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 ya itulah It's okay. Aku juga nge-zoom salah satu kelemahan kalau kelemahan Zoom Zoom. ya. Makanya kalau kita ketemu onsite terus nyanyi, waduh keren banget ya ta. Bener nggak Kak Elis? Iya Waduh. betul, betul banget. Iya, iya, iya. Tadi saya mau nyimpulin apa ya? Oh tadi ya, berarti kita percaya bahwa Tuhan tuh pasti ngasih. Tugasnya kita nyari, betul ya? Tugasnya kita Betul. nyari orangnya yang mana. Kalau Iya. bukan A, siapa tahu dia B. Kalau bukan B, siapa tahu dia si C. Dan Iya, seterusnya pasti. ya. Pasti, Wah, pasti. keren, 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 keren. Kak Friska mungkin mau komen atau menambahkan atau mau nanya? Saya itu cuma salut sama Kak Lis itu semangatnya eh, nggak tahu lah itu pakai baterai apa gitu sampai eh, luar biasa. Kalau dulu saya ngejar manajer itu tuh harus 1 bulan kerja. Kak Lis itu cuma setengah bulan Ya, bisa mungkin teman-teman kerja. yang belum tahu, Kak Lis itu joinnya tanggal 12 Juli. Iya, jadi itu. Jadi semangatnya, keyakinannya, sama apa ya, nothing tulus gitu. Pokoknya siap Nothing tulus, bantu betul. orang, pokoknya sharing, 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 presentasi, presentasi, presentasi. Itu tuh luar biasa. Pokoknya saya salut banget sama Kali semangatnya. Ya. Makasih. Oh, Makasih, tadi Kak terakhir saya Friska. mau cerita ini kan, bahwa kalau zaman kita sekolah dulu, belajar itu nggak boleh nyontek. Tadi mau cerita itu. Tapi kalau di HDI, di Bilioner, saya bilang nyontek aja. Jadi justru malah nyontek aja, nggak usah terlalu banyak berpikir. Kalau awal ya, jangan terlalu banyak berpikir. Contoh aja, hari ini kita melihat dari pengalamannya Kak Elis, apa yang dia punya di pola pikirnya, contek aja. Nah, sambil kita cek, apakah saya punya yang mana nih? Kayak tadi ya, saya sendiri kan cerita, kalau saya dulu awal-awal itu terlalu banyak mikir. Dipikir terus kan, ini orangnya mau nggak ya? Nanti nih orangnya begini, kalau orangnya begitu. Mikir terus actionnya nggak jalan-jalan. Sedangkan kalau Kak Elis tadi kan nothing tulus gitu, jalan aja. Dengan satu keyakinan bahwa Tuhan pasti ngasih. Wow, ini luar biasa ya. Saya harus catat. Tuhan pasti ngasih. Oke. Thank you Pasti. Kak Elis. Wow, ini luar biasa Sama-sama. banget ya. Luar biasa banget. Bu Tuti, monitor kah? Halo Bu Tuti. Ya, ini Ibu upline-nya, Ibu Cecilia Halo. Nugrain. Ya, Bu Tuti, monitor. Sip. Ya, Bu Tuti, maaf, boleh maaf selamat nggak ya buka untuk kamera ya. manajernya. Ya, selamat untuk Ya, manajernya. terima Mungkin kasih. boleh cerita sepatah dua patah pengalaman dari manajer kemarin yang pertama kali. Ya, aku tuh sebenarnya dari awal tanggal-tanggal awal itu udah nawarin banyak sekali orang. Udah telepon. Kebetulan aku tuh eh, di Medan ini kan baru, kenalannya juga baru, terus aku harus nganterin anak, terus memang benar-benar full untuk anak kan waktunya. Ya. Jadi aku tuh modalnya hanya untuk menawarkan orang via telepon gitu. Aduh gimana ya. Nah terus kok nggak closing closing, habis putus asa juga. Aku ini sama Bu Lia, Mam gimana ini tolongin dong. Ternyata ya udah berdoa berdoa kan, Tuhan aku pengen dong, Tuhan aku pengen ini, Tuhan ini apa
Aku pengen dapat bonus lagi Tuhan. Aku tahu aku nggak biasa nawarin ke orang, tapi aku mau melatih diriku gitu. Aku mau melatih diriku untuk menawarkan gitu. Nah, tapi nggak closing juga. Ternyata di akhir-akhir udah benar-benar pas tanggal 31 baru kok bisa closing gitu Pas ya. tanggal 31 Juli ya itu ya? 31 Iya, 31 Juli kan? Juli ya. Iya benar. Itu baru closing. Hampir itu gimana ini? Gitu. Padahal udah nawarin banyak orang itu, tapi via telepon. Karena aku di sekolah kan juga full. Udah itu pulang, udah sore kayak gitu-gitu. Hampir nggak bisa ketemu orang tuh nawarin juga. Sampai sekarang pun seperti itu. Jadi aku masuk kelas. Jadi ya weh sesuatu banget deh. Tapi Tuhan itu masih murah hati sih. Memberi jalan keluar. Ya, oke. Tapi dari pelajaran yang kemarin berarti apa nih yang kira-kira menjadi semangat bahwa kan ya akhirnya kan kayak Bu Tuti membuktikan bahwa ternyata saya bisa. Betul ya? Ya, Ya, benar. bahwa saya bisa. Ya, berarti harusnya Agustus ini bisa lebih baik dong. Amin. Amin. Thank you. Ya, oke. Mungkin dari upline-nya Bu Lia, ada yang mau dikomen? Ya, saya ikut senang ya Bu Tutik kemarin pencapaiannya sesuai dengan targetnya dan dia juga sungguh-sungguh semangat ya. Apa yang tadinya dia tidak biasa lakukan tapi dia berani untuk melangkah, berubah. Nah, itu suatu yang bagus. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ya, luar biasa ya. Jadi pengalaman dari tadi Kak Elis terus Bu Tuti membuktikan bahwa kita juga bisa, ya. Nah, di sini sebagian besar dari Anda itu kan kalau manajer saya Bu Friska udah, Bu Joisa udah, ya kan. Nah, ini buat yang belum ya teman-teman, Cik Melani juga udah gitu kan. Bu Indra juga udah ya. Nah, yang pertama kita berusaha manajer itu stabil setiap bulan. Yang kedua sambil terus belajar naik ya. Buat yang belum manajer, ayo kalau mereka bisa, Anda juga pasti bisa ya. Nah, saya mungkin sharing dulu satu materi. Nah, nanti setelah ini kita lebih banyak akan ngobrol ya. Jadi, apa yang mungkin Anda mau tanyakan atau Anda tadi punya pengalaman boleh ya. Oke, saya ada satu materi menarik yang kita mau belajar bareng. Ya, sebentar saya siapkan materinya dulu. Oke, ini masih related dengan tadi lagu yang kita nyanyikan, terus tadi ceritanya dari Kak Eli sama Bu Tuti ya. Judulnya adalah I Am Possible. Ya. I Am Possible ini dari kata impossible. Nah, impossible tahu dong bahasa Inggrisnya adalah nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Jadi ada banyak di dalam hidup kita itu mungkin kita sering mendengar, aduh kamu tuh nggak bisa, kamu tuh nggak pinter ngomong orangnya, kamu tuh kan orangnya minderan, kamu orangnya begini, kamu orangnya begitu, nggak mungkin, kamu tuh nggak mungkin berhasil. Ya, berapa banyak yang mungkin pernah mendapatkan perkataan seperti itu? Ada di sini yang merasa? Ada. Nah, kalau ada, materi ini penting buat Anda ya. Ini yang saya mau sharingkan. Saya ambil dua sosok ya, dua tokoh, dua kisah nyata nih ya. Kisah nyata yang pertama tentang satu orang yang namanya Roger Bannister. Ya, Roger Bannister ini sebentar saya lihat contekan saya tadi, saya mau catat kok lupa. Roger Bannister ini adalah orang Inggris, ya dia orang Inggris
Nah, di situ yang menarik adalah sebelum 6 Mei 1954, kalau ada orang lari sprint, ya lari sprint tahu ya, lari cepat jangka trek pendek, ahli sport itu selalu percaya bahwa tidak ada pelari yang bisa berlari sejauh 1 mil dalam waktu kurang dari 4 menit. Nah, jadi pada waktu itu kepercayaannya atau keyakinannya tuh tidak mungkin manusia, orang bisa berlari 1 mil dengan waktu kurang dari 4 menit. Tidak mungkin. Tidak ada yang bisa. Dan semua orang percaya itu pada waktu itu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Itu sampai akhirnya tiba-tiba suatu hari, ya toh, ini mahasiswa ya, ini mahasiswa universitas dari, mana tadi catatan saya? Universitas mana tadi? Di Oxford ya, di Oxford. Nah, dia pada waktu itu mencatatkan waktu 3 menit 59,4 detik. Oke, Roger Bannister ini orang pertama yang bisa berlari sejauh 1 mil kurang dari 4 menit. Dan anehnya 2 bulan kemudian dari Australia itu ada pelari bernama John Landy, itu juga mencatatkan waktu kurang dari 4 menit. Dan tidak lama dari 2 peristiwa ini, mulai banyak lusinan bahkan sampai ratusan pelari yang mencapai waktunya di bawah 4 menit. Ya. Nah, apa konotasinya dengan bisnis kita? Ya. Nah, ini jadi yang saya ingin untuk kita belajar adalah buang batasan. Ya, buang batasan. Ketika orang lain berkata, kamu tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Dari Roger Bannister kita belajar bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Yang dulu orang berkata, nggak mungkin bisa lari kurang dari 4 menit. Ternyata dia juga bisa. Dan ternyata nggak cuma dia, orang lain juga bisa, orang lain lagi juga bisa. Ya, seperti juga berkata mungkin kalau di HDI, nggak mungkin kamu join bulan pertama langsung diamond. Nggak mungkin. Tapi ternyata bisa nggak bulan pertama langsung diamond? Ya, itu yang kalau di Zoom saya ya berarti sebelah saya itu yang membuktikan bulan pertama langsung diamond. Bisa. Ngomong nah, nanti tidak bayaran loh. Hah? Kalau nggak Apa ngomong kok? nggak bayaran. Gitu. Keren, keren. Anda. Nggak bayaran, yang bayar bukan lo. Keren Mbak Ina. Bulan pertama langsung diamond, keren. Iya, ini mirip-mirip ini ya, apa Kak Elis ya. Jadi dulu, tapi kalau saya ini kayak lebih parah. Kalau Kak Elis kan ya udah jalani aja gitu, ringan gitu ya. Nah, kalau saya tuh dulu setiap corona nyemangatin, saya tuh malah kayak nyangkal gitu. Tapi ya nyangkal, tapi ya sambil saya coba gitu. Nah, gitu. Untung sambil dicoba gitu, gak cuma ngeyel. Nah, terus ternyata pertengahan bulan itu sudah masuk manajer gitu. Terus habis itu ini kan apa sih suami saya bilang, apa namanya, wah hebat kamu udah masuk manajer. Ya udah lega, paling enggak Coronel kan nyuruh manajer, udah nih udah masuk gitu. Terus ternyata Coronel telepon, ayo nah kita kejar diamond. Hah? Apa? Sudah manajer aja udah untung, ini naik lagi gitu ya. Emang gitu tuh. Oke, tapi ya tetap dicoba gitu. Ternyata saya ingat diamond dan ada kelebihan gitu. Jadi lebih satu ya kok ya, kayak lebih satu nama.
Jadi Ya, Diamond plus Oh, satu langsung nama lagi. membernya Jadi banyak ya. ternyata ini ternyata bisa lolos. ya, Keren. Tapi ya itu negatifnya yaitu banyak ngomelnya. Luar biasa. Luar biasa. nggak apa-apa banyak ngomel, yang penting dilakukan. Iya. Tapi sama sih waktu itu memang sambil bawa doa juga ya, kayak saya kan bingung. Ini gimana nih, gimana ya Tuhan ya, aduh. Ya udahlah dicoba ya udah. Jadi ya pokoknya yang makanya sampai sekarang tuh saya kalau bilang sama Kak Friska itu pegang 3 prinsip pokoknya, komitmen, bukan pegang 3. Komitmen 3. 1 ya, bawa doa ke Tuhan. Ini sadari ya kalau ini bisnis dari Tuhan ya. Kan tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kendali Tuhan. Jadi kalau Yes. kita bisa kenal bisnis ini ya pasti itu sudah jalan Tuhan. Iya, betul. Entah mau caranya mudah, mau caranya susah, pasti ada turut campur tangan Iya. Tuhan. Jadi ya udah yakin ini kalau ini dari Tuhan. Kalau kita udah yakin, berarti ya udah kita jalan toh. Kita berdoa, Tuhan, ini bisnisnya udah kau kenalkan pada saya, ya bantu saya untuk dapat menjalankannya. Nah, target saya ada target bulan ini, saya kepengen mencapai ini. Nah, itu Corona ajarin kayak gitu. Jadi dibawa doa gitu. Saya pengen income-nya sekian gitu. Nah, detail gitu ya mintanya. Terus kemudian kalau kita cuma minta aja, ya gimana Tuhan mau ini ya, mau ngabulin kalau kitanya nggak ada usaha. Nah, ya kayak kita orang tua ya, kita jadi orang tua kalau kita anak kita minta, aku mau ini main gini, ya udah kamu belajar dulu, tapi dianya nggak ada usaha belajar atau apa kita turutin, enggak kan? Gitu. Jadi ya udah kita lakukan apa yang jadi kewajiban kita. Kewajibannya apa? Ya bekerja, lakukan. Gitu. Kalau kita nggak bekerja ya gimana? Tuhan mau ini ya, masa ya tau langsung dapat diamond, padahal kita nggak ngapa-ngapain, nggak mungkin kan? Iya. Gitu. Nah terus yang berikutnya, biar kita bisa jalan itu ya kita harus belajar. Gitu. Luangkan setiap hari buat belajar. Begitu. Jadi saya selalu bagiin 3 itu ke Kak Friska itu karena ya dari pengalaman saya itu dari yang bulan pertama sampai sekarang ini. Gitu. Oke, thank you Nah. Itu tuh ya, jadi yang tadi dari Kak Elis. Nah itu refresh buat kita semua ya. Intinya kita tuh nothing tulus aja. Kita jalannya dengan ringan, motivasinya hatinya membantu orang lain gitu kan. Dan punya, tadi yang saya mencatat menarik sekali adalah punya keyakinan bahwa Tuhan itu pasti ngasih. Wow, itu butuh iman yang besar loh. Punya keyakinan Tuhan pasti ngasih. Bagian saya nyari. Wow. Mantap. Oke, itu ya. Jadi yang pertama kita belajar hari ini, pagi ini dari Roger Bannister, tidak ada yang mustahil. Oke, yang orang bilang kamu tuh nggak mungkin bisa, kamu orangnya nggak pinter ngomong apa segala macam. Ingat, tidak ada yang mustahil. Oke. Nah, kisah yang kedua ini juga menarik ya. Kisah yang kedua ini adalah tentang seorang yang bernama George Bernard Danzig. Nah, George Bernard Danzig ini ceritanya adalah dulu tahun 1939, pada waktu itu dia ini masih menjadi seorang mahasiswa. Jadi dia ini kuliahnya, salah satu mata kuliahnya itu matematika. Nah, hari itu si George Bernard ini, ya saya biar gampangnya Bernard gitu ya, biar nggak kepanjangan ya. Si Bernard ini itu datangnya terlambat. Ya, dia datang terlambat sehingga saking terlambatnya sampai dia tiba di ruang kelas, itu kelas sudah sepi. Jadi nggak ada dosennya, nggak ada teman-temannya. Semua udah pada pulang. Nah, di papan tulis dia itu ngelihat ada 2 soal. Nah, dia berpikir kan, oh 2 soal ini PR. Ya udah, dia catat. Nah, ini kisah ini kok ya bisa related banget sama Kak Elis loh. Saya juga nggak tahu, padahal kita nggak janjian, ya, nggak ada janjian. Jadi si George Bernard ini uniknya ya, dia catat soalnya, terus
pulang, dia kerjakan. Berhari-hari dia itu nyari jawaban. Terus dia tuh sambil mikir gini, ini dosen ngasih soal kok susah banget ya. Tapi saya yakin pasti ada jawabannya. Oh ini loh, kok bisa janjian sama, kok bisa sama kayak Kak Eli, saya enggak mudeng. Klop materinya. Jadi si George Bernard ini punya satu keyakinan di dalam hatinya bahwa pasti ada jawabannya. Jadi berhari-hari dia utek itu soal, dia cari literatur, apa segala macam, dia coba jawab. Sampai akhirnya dia ketemu jawabannya, terus dia bawa ke dosennya, dia kumpulkan. Nah kan, setelah dia kumpulkan, nggak berapa lama dia dipanggil sama dosennya. Waktu itu di kelas dia dipanggil sama dosennya pas pelajaran. Dia disuruh menjelaskan, ini kamu kok bisa menjawab ini gimana caranya? Oh dia jelasin kan, begini. Dan tahu nggak setelah selesai dosennya ngomong apa? Pada waktu kejadian dosen itu menulis 2 soal, dosen itu tuh curhat. Ceritanya dia tuh curhat bahwa ini ada 2 soal matematika yang paling sulit di dunia, yang sampai sekarang belum ada orang yang bisa mendapatkan jawabannya. Luar biasa nggak? Dan si George Bernard ini dengan polosnya, yang nggak ngerti gitu ya, dia bisa menjawab satu di antaranya. Dan gara-gara itu, akhirnya George Bernard ini, sekarang ini dia menjadi salah satu profesor matematika. Dia menjadi orang yang terkenal di mana dia bisa menjawab soal yang sulit, yang orang lain aja nggak bisa, yang seorang profesor matematika aja nggak bisa. Wah, luar biasa ya. Makanya tadi saya tuliskan, kalau Anda lihat, perhatikan di bawah ini ada tulisannya. Tapi pasti ada jawabannya. Ya toh? Tuh, belum muncul ya. Di tempat Anda masih loading ya. Oke, nah ini ya. Anda lihat di bagian bawah ya. Itu statementnya beliau. Tapi pasti ada jawabannya. Pasti ada. Wow. Ini persis banget sama yang Kak Elis tadi ngomong. Saya yakin Tuhan pasti ngasih. Pasti ada. Wow. Ya ini ya. Jadi yang saya mau sharingkan dari pengalamannya George Bernard adalah hati-hati dengan racun pikiran. Ya. Dengan siapa kita ngobrol, apa yang diomongin, apa yang diobrolin. Ya kan? Kayak tadi, teman-teman sekelasnya nggak ada yang bisa jawab. Kenapa? Karena dosennya udah ngomong kan, ini soal sulit. Sampai sekarang itu nggak ada yang bisa dapat jawabannya. Apa yang terjadi? Murid-muridnya langsung berpikir apa? Mahasiswa lainnya berpikir apa? Profesornya aja nggak bisa, apalagi saya. Betul nggak? Ya kan? Orang langsung berpikir gitu kan? Yang pinter aja nggak bisa, yang udah jago, yang sudah profesor aja nggak bisa, apalagi saya. Ya mbak-mbaknya nggak bisa. Pasti lebih lagi. Tapi seorang George Bernard yang nggak masuk di situ karena dia nggak datang, dia nggak dengar perkataan tadi. Gitu ya. Jadi ini makanya buat saya, apa yang di-sharingkan Kak Elis tadi itu sangat berharga. Ya, ayo buat Kak Elis dipertahankan ya, jangan sampai keracunan, karena itu modal suksesmu tuh. Itu modal suksesmu tuh Kak Elis. Jadi jangan sampai diambil oleh si jahat ya. Si jahat di sini tidak merujuk kepada satu sosok atau satu apa. Jahat itu juga termasuk pikiran kita. Ya, pikiran kita yang mungkin kalau kita biarkan liar, ini akan meracuni juga ya. Selain omongan orang dari lingkungan, pikiran kita sendiri pun juga harus kita jaga ya. Oke, jadi dari 2 pengalaman kisah nyata ini, luar biasa ya. Kita belajar bahwa tidak ada yang mustahil. Dan percayalah, Tuhan itu pasti ngasih. Ya, Tuhan pasti ngasih. Oke, jadi pada pagi hari ini, kita mau belajar ya bahwa yang namanya bahasa Inggrisnya impossible. Impossible itu kan tidak mungkin.
Kita rubah ya dengan cara yang pertama dikasih tanda ketik di atas ini plus dikasih spasi, maka kita membacanya menjadi I am possible atau saya dapat melakukannya. I am possible. Yuk, sekarang kita afirmasi, buka semua mic-nya, kita ngomong bareng-bareng ya, yang keras dengan mantap ke diri kita sendiri. Oke? I am possible. I am possible. Ya, bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. I am possible. I am possible. Yo, yang mantap sekali lagi ya. 1, 2, 3. I am I possible. I am possible. Yes. Ya, Anda semua bisa ya. Jadi besok kalau Anda bercermin lagi nyisir sambil ngomong ke diri Anda ya, I am possible. Tunjuk diri Anda yang dicermin dan katakan I am possible. Saya bisa melakukannya. Kamu pasti bisa. Sebut namamu ya. Ronald, misalnya saya ya, Ronald, kamu adalah orang sukses. Kamu pasti bisa. Kamu adalah pengusaha yang berhasil. Kamu pasti bisa. Kamu adalah seorang pemimpin besar. Kamu pasti bisa. Oke? Siap? Halo, halo. Siap. Siap-siap. Oke, thank you. Siap. Ya, thank you semuanya. Anda semua orang luar biasa ya. Bukan kebetulan kan kita bisa hadir dan kumpul di sini. Yes. Nah, setelah kita mengetahui tentang I am possible, maka saya juga mau mengajak Anda untuk masuk ke diamond itu mudah. Ayo, sekarang kita ngomong dulu. Diamond itu mudah. Diamond itu mudah. Diamond itu mudah. Yuk, sekali lagi yang mantap. Diamond itu mudah. Diamond itu mudah. Ya, sambil Anda rasakan ya, kalau Anda masih punya keraguan, itu berarti masih belum bersih. Ya, belum bersih. Jadi minta doa ke Tuhan iman ya, dan tadi ya renungkan kembali apa yang di-sharingkan oleh Kak Elis. Terus apa yang saya sharingkan tadi ya, diamond itu mudah. Kenapa? Karena diamond itu bermula dari diri kita dulu. Kalau kitanya aja sudah ragu-ragu, sudah tidak yakin, itu yang membuat jadi tidak bisa mencapai. Ya, tapi kalau kita tadi ya, seperti yang Kak Eli sudah cerita, jadi kalau Kak Eli saja bisa manajer, berarti harusnya Kak Eli juga bisa diamond dong? Bisa. Bisa kan? Nah iya, Bisa. wong polanya sama. Kalau manajer itu mudah, diamond itu juga mudah dong. Iya kan, apa bedanya? Ya. Nah, sekarang supaya kita ngerti, maka kita juga harus paham ya. Kalau yang di sebelah kiri, ini kan manajer nih ya. Bagi yang belum tahu, mungkin yang baru ya, kayak Kak Dea. Terus siapa lagi ya, yang belum manajer. Nah, yang namanya manajer itu, yang sudah diceritakan sama Kak Elis, poin pribadinya 300, punya 3 di bawahnya yang 300 ya. Ini minimalnya ya, minimalnya. Yang artinya kalau saya bisa di bawah saya 4 boleh nggak? Wah, gini misalnya. Atau bahkan 5, boleh nggak? Ini yang berbunyi-bunyi. Halo, halo. Kalau Ya, misalnya dapat boleh. 4, 5 boleh? Boleh. Boleh, ini kan syarat minimal kan. Nah, ini manajer ya. Artinya 300 ini kalau kita mau terjemahkan menjadi paket, berarti ada 1, 2, 3, 4 paket ya. Artinya manajer itu jual 4 paket, termasuk poin pribadi. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo, halo, halo. Tidak Pak, jelas Pak Ronald. Jelas ya? Aku soalnya kalau nggak direspon bingung. Ya, nah diamond itu apa? Poin pribadinya 300. Nah, di sini dia punya 1, 2, 3, 4, 5 manajer. Ini, ya kan? 5 manajer. Kalau yang di sini kan 300 BP. Oke? Berarti kalau satu manajer itu 4 paket,
Ya di sini berarti 4 paket, 4 paket, 4 paket, ada 4 paket, 4 paket, berarti 4 kali 5 sama dengan 20 plus 1. Berarti Bisa. total 21 paket. Oke? Simpel ya? Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Yang penting pokoknya yakin. Bisa. Amin. Yakin Tuhan ngasih 21 paket. Amin. Bagian kita menemukannya. Oke. Nah, sekarang apa sih reward yang bisa saya dapatkan kalau saya bisa diamond? Nah, ini hanya ini ya, refresh buat teman-teman yang mungkin kemarin mungkin belum paham. Jadi kalau Anda masuk diamond 3 kali, ya, contoh Agustus ini Anda masuk, terus September Anda masuk berarti yang kedua, Oktober Anda masuk berarti yang ketiga, Anda akan mendapatkan penghargaan berupa recognition, plakat, ordinary pin, dan jas dan biaya jahit. Ini ya, jas dan biaya jahit. Oke. Nah, recognition-nya nanti di acara yang namanya The Leader Within. Ya, The Leader Within itu nanti skalanya skala ini provinsi. Jadi biasanya kayak nanti di mana ada satu, kayak biasanya Jawa Tengah itu di Semarang. Nanti Jakarta ada gitu ya. Itu nanti Anda akan diberikan penghargaan di sana. Terus yang kedua, kalau Anda masuk diamond-nya 6 kali, maka Anda akan terima cash award sebesar 5 juta. Oke, Anda akan terima cash award sebesar 5 juta. Ya. Dan yang ketiga, kalau Anda masuk 9 kali, Anda akan mencapai yang namanya Explore Fund. Ya. Anda akan mendapatkan 2 tiket Explore Fund. Nah, Explore Fund-nya untuk tahun depan masih sama, naik kapal pesiar Spectrum of the Seas. Ya. Nah, dan ini ada berita susulannya adalah, karena ini kan sudah di bulan Agustus, ya. Jadi kalau 9 kalinya kan nggak mungkin ikut yang Spektrum. Tapi kalau Anda kejar, percaya saya nggak ada ruginya, karena misalnya pun Anda nggak jalan langsung ikut Spektrum yang tahun 2024, tapi kan diperhitungkan untuk Explore Fund berikutnya, gitu ya. Kecuali nih, karena HDI lagi ngadain fast track. Jadi kalau Anda bisa masuk diamond-nya 4 kali, Anda dapat 1 tiket Spectrum of the Seas. Tapi kalau bisa 6 kali dapat 2 tiket. Nah, sekarang kita hitung ya, kalau Agustus, September, Oktober, November, Desember, berarti kan 5 kali. Ya toh maksimalnya 5 kali. Artinya kalau Anda bisa ngejar mulai Agustus ini, bisa masuk diamond-nya minimal 4 kali, Anda dapat 1 tiket Spectrum of the Seas, ya. Cuman nggak dibayarin pesawatnya, ya, hanya dibayarin kapalnya aja. Oke. Sampai Explore Fund ada yang mau ditanyakan? Ada yang bingung nggak? Nggak ada, Pak. Yang penting gini loh, nggak usah ruwet-ruwet, yang penting dibayangkan jalan-jalan enak. Nah, ini mungkin kalau boleh saya mau nodong 2 orang nih ya. Yang pertama Ibu Lia dulu nih, yang pertama kali kemarin ke luar negeri, pertama kali naik pesawat, menang Spectrum of the Seas. Nah, coba komentar. Komentarnya luar biasa. Nggak ada ruginya lah. Kapalnya bagus banget, terus fasilitasnya bagus, dan ya itu suatu kebanggaan ya, apalagi buat saya. Salah satu impian yang tercapai di tahun ini. Gitu. Nanti teman-teman kejar supaya kita bisa senang-senang bareng di kapal pesiar. Oke, luar biasa. Ya. Yang kedua nodong Ina lagi. Ayo Nah. Karena ini kan yang kemarin barengan dengan saya naik kapal. Bentar, ini signalku yang putus ya. Testing. Nah. Iya kok, bentar Ya. Pak, bentar. Maaf, ini sambil ngajarin anak soalnya.
Oh ya, ya wis. Cerita 1 Ya, menit aja. apa kemarin pergi itu ya? Ya. Ya, eh, yang jelas senang sih karena kemarin berhasil bawa ini ya, bawa papa gitu, bawa papa. Eh, kan memang waktu itu kan papa sempat sakit kan. Nah, Mm-mm. kita menjanjikan, oke, ayo semangat. Nanti kalau pokoknya kita jalanin bareng. Nanti kalau udah sembuh, Jalan-jalan. jalanin gitu. Nah, sebetulnya waktu itu ya, waktu saya bilang gitu tuh, saya tuh belum join HDI gitu. Jadi Wow. mikirnya tuh masih jalan, ya nanti tak jalan-jalannya ke Taman Safari gitu. Makanya tuh ini apa nggak nyangka gitu, terus ternyata jalan HDI bisa menang tiket juga. Terus jadi jalan-jalannya bukan ke Taman Safari lagi. Ini memang lihat pas papa di sana tuh seneng banget. Itu saya seneng pas melihat papa seneng ya. Kalau saya pribadi kan memang waktu itu saya tuh masih kondisinya kurang oke karena apa, hamil di usia awal. Nah, jujur ya itu jujur. Nah, kok mabuk tapi saya ngelihat papa seneng itu saya seneng banget gitu. Bahkan waktu tuh papa tuh pulang malam itu mau balik ke kamar malam kita udah mikir gini, ini hilang lagi apa enggak ya? Soalnya hari pertama tuh papa hilang gitu, nggak bisa nemuin kamarnya. Sampai nggak bisa nemuin kamarnya ya. Nah, jam 12 malam itu tuh saking gedenya ya. Nah, jam 12 malam tuh belum balik gitu. Sampai kan, ini kemana gitu ya. Di kontak juga nggak bisa. Ternyata balik ke kamar itu senang banget gitu. Wajahnya sambil berbinar-binar gitu ya. Terus dia bilang gini, disco. Habis dugem. Padahal papa tuh kan umurnya udah berapa ya, udah 60 lebih ya, udah di atas 60 gitu. So, kita yang muda kan, hah? Kaget gitu. Jadi Ternyata papa tuh kemarin bisa kayak lebih berpetualang gitu kemana-mana, nyobain ini itu, makan di sini situ. Jadi senang banget lah ngeliatin papa seneng gitu. thank you. Thank you. Ternyata bukan cuman istri saya yang pulangnya nyasar. Ya, saya sampai keliru masuk kamarnya orang. Saking bingungnya cari jalannya. Kapaknya gede banget. Ruangannya banyak. Bingung mau pulang ke kamar itu. Oke, itu ya. Jadi worth it dikejar. Ketika kita mencapai sesuatu nanti di sana, itu akan membayar lunas perjuangannya kita. Oke. Nah, itu untuk explore fun-nya ya. Sekarang saya lanjut lagi. Nah, kenapa sih kok kita itu perlu ngejar diamond? Ya kan? Kenapa kok di awal-awal saya selalu bilang kejar diamond? Oke. Jadi kalau manajer kayak kemarin Kak Elis itu masih pemanasan ya. Itu belum targetmu. Oke, itu belum targetmu ya Kak Elis. Targetmu harusnya jadi diamond ya. Kenapa? Yang pertama supaya kita bisa jadi bukti. Jadi kalau kita mau cerita bisnis ya, sejujurnya kalau kita mau cerita bisnis banyak orang itu yang tidak percaya. Nah, kita yang harus jadi buktinya dulu bahwa bisnis ini tuh bisa jalan. Ini loh buktinya. Aku tuh bisa jadi diamond. Bonusku tuh bisa keluar sekian. Jadi yang pertama jadi bukti. Kedua, leverage. Leverage itu adalah daya ungkit. Jadi dengan kita punya peringkat, maka kita ini akan mendapatkan yang namanya edifikasi. Nah, edifikasi itu bukan digunakan untuk kita sombong, bukan. Tapi edifikasi itu digunakan untuk mempermudah pekerjaan kita. Ya, mempermudah pekerjaan kita. Paham ya? Jadi kalau mau cerita bisnis, kita punya peringkat itu lebih enak ketimbang kita nggak punya peringkat. Itu pasti kerjanya jauh lebih berat. Ya, karena mesti meyakinkan orang kan masalahnya kan. Yang ketiga, kenapa kok jadi diamond?
Karena itu akan membentuk pola pikir dan pola kerja. Ya, akan membentuk pola pikir kita dan pola kerja kita. Ya, jadi kalau yang sudah diamond pun sama seperti yang manajer ya, yang sudah manajer pun kita berusaha manajernya setiap bulan. Setelah kita masuk diamond, kita juga mengejar supaya diamondnya bisa setiap bulan. Itu akan membentuk pola pikir dan pola kerja. Ya, oke. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ya tadi ya, yang pertama buang batasan. Yang sudah kita belajar dari Roger Bannister tadi, tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin, ya. Bahkan kalau kita mau ngejar diamond, kita itu ngejarnya sampai detik-detik terakhir. Waduh, ini signal saya lagi ya. Testing. Nggak ada suaranya. Yo, signal saya jelek ya. Sebentar. Kabarnya hilang. Bentar. Dah, ini sudah lebih baik kah? Halo? Sudah Pak Ronald. Oke. Ya. Jadi kalau Iya, kita Pak. ngejar diamond, kita itu ngejarnya juga sampai detik-detik terakhir ya. Jadi kita itu berusaha yang terbaik itu sampai benar-benar kalau tadi sharingnya dari Bu Tuti, dia pun ngejar sampai detik-detik terakhir ya. Sampai hari terakhir mungkin kalau bulan ini sampai 31 Agustus jam 11 malam baru berhenti. Kalau nggak percaya tanya Ina. Betul. Ina. Betul. Itu terkadang tuh saya merasa bahwa iman kita tuh diuji, ya. Jadi kita berdoa, doh kok ini tetap nggak ada pembelian, loh ini kok nggak, aduh udah tanggal tua ini gimana nih, udah terakhir masih kurang sekian paket ini. Sampai, jadi saya tuh punya kebiasaan akhir bulan tuh bener-bener tanggal akhir itu saya nggak kemana-mana, bener-bener yang apa ya, membuktikan ke Tuhan, ini loh Tuhan, aku tuh masih bekerja keras sampai dengan detik terakhir, apa ya Engkau tidak menolongku gitu. Luar Dan itu biasa. waktu itu tuh saya kurang ngejar diamond tuh kurang 2 paket kayak tidak salah. Terus habis itu kayak biasa tuh saya jam 8-an malam itu sudah telepon sama Coronal gitu kan. Oh ini kurang gini, ini gini, kayak cross check gitu loh. Karena saya takut salah juga gitu kan. Soalnya kalau udah detik-detik terakhir order kan poin belum masuk juga kan. Nah, cross check terus saya kurang 2 paket gini. Jam 9 ada pesan lagi, ada yang pesan loh. Nah, oke, pesan terus kurang 1 paket, gimana nih? Saya sama mikir apa ditutup sendiri gitu ya. Aduh Tuhan tolong gitu. Kalau ditutup sendiri stoknya tambah banyak gitu ya. Aduh, terus habis itu tahu-tahu terus saya juga bilang ke suami saya, ayo pokoknya usaha dulu ya, usaha tawarin sana sini. Itu sampai jam 11 malam. 11 malam ini kalau ya ini bukti nyata kalau bukan Tuhan nggak ada. Bukan Tuhan nggak bisa kayak gini. Kalau ada yang ngontak suami saya dan itu bukan orang yang ditawarin gitu, bukan orang yang ditawarin dan bukan member, belum member juga ya, bener-bener yang teman yang belum terjamah ceritanya gitu. Tahu dia ngontak, Lik, paket ini masih ada nggak sih gitu. Ternyata jadi status WA-nya si suami saya itu yang pokok status WA tanggal berapa, jadi bukan status WA akhir bulan ya, status WA tanggal berapa itu di capture sama dia, dan itu jam 11 malam dia tanyain, masih ada nggak sih gitu, kalau ada mau dong, aku juga mau jadi member. Nah itu kalau nggak Tuhan siapa coba, kita nggak nawarin loh, kalau logika manusia kan oke, ya itu kan kadang kita gini, ya iyalah kita ini itu kan hasil kerja kita gitu. Tuhan nggak tahu lah, Tuhan bener ikut campur apa enggak, tapi kan tuh usaha keras gitu. Nah ini kita nggak pernah nawarin dan dia bisa capture tanggal kesekian gitu, bukannya akhir bulan, itu kan luar biasa ya. Nah ya itu, dan sebetulnya contohnya nggak cuma itu ya kok ya, banyak
Bahkan kemarin detik-detik terakhir yang jam 12 kurang berapa menit pun tuh ada. Ya. Tapi kuncinya Spot tadi ya yang jantung. saya simpulkan, itu tidak akan terjadi kalau Inai tidak punya target dan tidak sungguh-sungguh mengejar. Betul enggak? Ya, Kalau misalnya Ina gini, betul. ya tercapai puji Tuhan, enggak ya enggak apa-apa. Enggak akan terjadi mukjizatnya. Banyak dari rekan kerja saya yang tanggal 25 itu kita, yuk kurang 2 paket. Mereka jawabannya, aduh sudah tanggal segini mau tawarin siapa lagi gitu. Udah terus udah aku nyerah lah gitu. Itu banyak gitu. Tapi kalau yang mau berusaha, nah itu contohnya Kak Friska tuh. Waktu tuh yang hari terakhir itu juga tuh sempat tuh. Tahu, nah bener nih ada orderan nih di detik-detik terakhir. Nah itu kalau yang rekan kerja yang yang benar-benar mau berusaha sampai terakhir, biasa dia ini bisa Sih. gitu. Ya Betul. ingat itu ya Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Yes. Betul. Ya, jadi kuncinya tadi ya, kita harus punya targetnya dulu dan kita sungguh-sungguh mengejar. Artinya ya benar-benar dikejar gitu ya. Waduh, ini sudah tanggal 23 loh. Kok aku baru dapat segini ya? Kurangnya segini loh. Sambil doa, sambil itu ya. Sambil doanya tuh tetap, Tuhan, diamondnya masih kurang sekian paket loh Tuhan, gitu kan. Ya Ina tadi kan doanya juga gitu. Nah, Bu Lia mau cerita yang bulan lalu, Bu Lia? Yang Saya bulan lalu masih inget gak? Kamu ngejar diamond itu sampai tanggal berapa? Masih kurang berapa paket ya waktu itu ya? 18 paket apa ya? Apa 14 paket ya? Aku lupa. Masih masih inget nggak? kurang banyak. 14 paket loh, aku nggak salah ngitung ya. 14-an kayaknya. Masih kurang 14 paket. Itu tanggal sudah 20 berapa ya waktu itu ya? 28 apa 29 ya? Halo, halo. Halo. Dengar ya? Nggak denger. Ya, Kalau Halo? nggak salah, Udah dengar? dengar, Pak. Dengar, Bu Lia. oh ya, lanjut. Dengar ya? Udah dengar. Udah. Ya. Itu masih kurang banyak. Dan saya juga setiap kali ini ya ngomong sama Tuhan. Kadang sudah nawari ke sana ke sini, sudah broadcast, sudah chatting, kok belum ada yang nyantol gitu ya. Saya sampai kepikiran banget gitu. Dan itu berkali-kali ya saya alami ya. Setiap kali saya tuh sudah rasanya kok mentok, nggak ada Stres. jalan gitu. Saya berdoa benar-benar berseru gitu ya. Tuhan tolongin aku gitu ya. Gimana ini masih kurangnya. Tapi ya itu Tuhan tuh ajaib. Benar-benar Tuhan tuh hidup ya. Tuhan tuh ajaib. Dan Tuhan mendengar. Kalau kita udah berusaha, ya usaha sudah, berdoa sudah, ya udah percaya aja. Selanjutnya Tuhan yang ini yang beracara ya. Rencana Tuhan pasti yang terbaik. Dia tahu kita ini toh sungguh-sungguh Tuhan tolong tepat pada waktunya. Ya puji Tuhan. Terus ada yang ini order ya. Ya masih gemeter terus nih, masih berjalan sedikit demi sedikit, ada lagi sampai akhirnya sampai untuk di akhir bulan. Dan tahu nggak, ada satu hari waktu itu total tuh closing 6 paket tuh. Iya. Ya, Ina juga ngalami karena satu hari itu kamu closing 6 paket. Ya, sempat ngalami. Ya, jadi tadi ya kuncinya ya teman-teman ya.
Kami pun ngalami itu yang kami sharingkan. 1, punyalah target. 2, kejar sungguh-sungguh. Jadi yang seperti bahkan Ina doanya gitu ya, Tuhan, ini aku sungguh-sungguh sampai detik terakhir loh Tuhan, mosok kowe ndak gelem nulungi aku toh Tuhan. Luar biasa. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua ya, konsisten dan tidak mudah putus asa. Ya, konsisten dan tidak mudah putus asa. Ya, artinya memang ini kalau bisa dari awal bulan ya lebih baik. Tapi kalau hari ini kita sudah tanggal 23, ya sudah, kita kerjakan yang terbaik mulai hari ini terus sampai tanggal 31. Konsisten dan tidak mudah putus asa. Ya lakukan terus. Pakai apa yang tadi sudah di-sharingkan sama Kak Elis ya. Nothing tulus. Pokoknya sharing, pokoknya sharing, pokoknya sharing. Nah, yang ketiga, ini juga pastikan ya minimal Anda bisa presentasi kompro. Kompro itu company profile. Kenapa company profile ini penting? Gini loh, untuk membantu meyakinkan ya toh. Orang itu kan belum tentu tahu Clover Honey, belum tentu tahu Propoelix gitu kan. Kompro ini kan tujuannya membantu meyakinkan bahwa 1, madu itu ada di semua kitab suci agama. Bayangin, satu-satunya produk yang tercatat di semua kitab suci agama itu madu. 2, Presiden Amerika itu loh pakai. Kalau Presiden Amerika pakai, mosok kamu gak percaya sih? Ya toh, atlet Malaysia pakai, atlet Indonesia, atlet Filipina, itu kan membuktikan bahwa produk kita tuh aman. Terus izin-izinnya juga semua ada lengkap. Kamu mau minta apa? BPOM ada, halal ada, ya kan? Semua lengkap. Nah, itulah fungsi dari kompro, membantu meyakinkan dan bisa cerita produk, ya toh. Nah, produk itu intinya orang itu nggak butuh dijelaskan sampai detail sekali ya. Oh, Clover Honey adalah madu murni yang diambil dari nektar bunga clover. Dan ini adalah madu yang diakui yang terbaik di dunia dengan kadar air hanya 17%, sehingga tidak mudah terjadi fermentasi, tidak bisa hidup bakteri Clostridium botulinum. Orang itu tidak butuh itu. Terlalu panjang. Orang langsung butuhnya gini aja, to the point. Clover Honey ini manfaatnya apa? Oh, manfaatnya yang pertama energi, yang kedua untuk pernafasan. Nah, yang Anda perlu hafalkan itu nama penyakit. Nama penyakit pernafasan apa saja? Sinusitis, batuk pilek, radang tenggorokan, bronkitis, TBC, asma, nah gitu. Terus masalah pencernaan, apalin nama-nama penyakit pencernaan. Mah, tukak lambung, GERD, radang usus, sembelit. Nah, gitu ya. Terus polen ini bagusnya untuk apa? Untuk tambah darah, untuk stamina, untuk kecerdasan ya. Jadi kalau yang gampang pikun ya, kacamatanya di mana dicariin ya kan, kayak saya nanya, kacamataku mana? Padahal saya pakai gitu ya. Terus apalagi yang tekanan darah rendah, anemia, demam berdarah gitu kan. Terus untuk kecerdasan, untuk tumbuh kembang kalau anak-anak gitu ya, daya tahan, alergi. Nah, itu polenergi. Terus kalau propolis ingat antivirus, antibakteri, anti jamur, anti peradangan, anti kanker gitu ya. Sebutin nama-nama penyakit sebisa Anda. Itu semua ada di dalam propolis kan. Diabetes, hipertensi, stroke, ya kan, ginjal itu di situ. Royal Jelly ingat hormon dan syaraf. Jadi nama-nama penyakit yang berhubungan dengan hormon, gangguan menstruasi, kesuburan, menopause gitu kan. Yang berhubungan dengan syaraf, vertigo, migrain, insomnia, Alzheimer, Parkinson gitu. Oke, sederhana kan? Terus, nah yang terakhir, fokus ke paket isi starter dan Merdeka Deals kalau bulan ini. Ya, fokus ke paket isi starter dan Merdeka Deals. Jadi jangan lupa ketika kita sudah cerita, orangnya sudah oke, tertarik. Nah, gini kebetulan sekali, misalnya saya presentasi ke Ina gitu ya. Wah, nah kebetulan sekali bulan ini lagi ada promo. Kamu ambil paket. Nah, itu dapetnya paling murah buat kamu. Itu yang paling bagus buat kamu. Nah, ini ya yang buat yang belum tahu. Paket isi starter nih. Nah, fokus kedua ini aja. Yang pertama Propoelix Power Set. Nah, ini yang paling best seller.
Jadi kalau Anda nggak usah bingung, fokusnya ke sini aja, Propoelix Power Set. Ya, isinya Propoelix 60 yang tadi untuk daya tahan, antivirus, antibakteri, anti jamur, anti kanker, anti peradangan. Terus Clover Honey tadi ya yang untuk pencernaan, pernafasan. Terus Royal Jelly nih untuk hormon syaraf. Nah, dapat gratis Polenergy. Jadi ini 4-star-nya sudah ada di sini semua nih. Nah, kamu bahkan Polenergy-nya nggak usah bayar, Polenergy-nya gratis. Dan ini kan harganya 1704 nih. Ini ada potongan 50.000. Jadi kamu bayarnya tuh cuma 1654. Ini murah banget loh. Oke, itu ya caranya cerita ya. Ya, Propoelix 60, Clover Honey sekilo, Royal Jelly, gratisnya Polenergy. Oke. Nah, kalau isi starter set yang kedua yang namanya 4-star set ya, ini 4-star set nih. Nah, isinya tetap 4-star ya, Polenergy, Propolis, Clover Honey sekilo, Royal Jelly, nanti gratisnya Kids Tree. Nah, ini bisa Anda pakai kalau keluar yang Anda tawari masih punya anak kecil. Gitu kayak Ina gitu cocok nih. Ya toh aku bisa bilang gini, nah ini paket ini cocok banget loh buat kamu karena nanti Kids Tree-nya bisa buat Clara. Ya, tapi kalau dia nggak punya anak kecil, tawarkan lebih ke Propoelix Power Set aja. Oke. Nah, ini sama ya, harganya 1639 kurangi 50 jadi 1589. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk isi starter paham ya? Jadi Kak Elis paham setelah ini? Ya, iya. Itu aku kok nggak lihat fotomu ya. Oh, Sambil oke. Kak Elis paham ya? paham. Yes, jadi fokusnya ke sini. Sambil daftar online. Daftar online. Daftar itu apa dan lain. Oh, daftar online. Oke, ya satu lagi yang terakhir ini yang Biskin ya. Kalau Biskin ini intinya produknya minimal totalnya 300 poin ya. Terserah produknya apa aja, yang penting Biskin semua ya. Oke. Sampai isi starter kalau sudah paham saya lewat. Nah, yang kedua kita manfaatkan Merdeka Deals ya. Merdeka Deals ini promonya adalah pertama kita beli dulu, produknya terserah ya, tidak harus ini ya. Produknya terserah. Yang penting minimal 800.000 kecuali Biskin ya. Jadi kalau ordernya es krim bedak itu nggak termasuk. Tapi kalau misalnya ini ada enzim mineral, terus ada apalagi yang nggak termasuk di sini ya. Misalnya ada orderan permen loh, bahkan permen aja boleh loh. Permen misalnya yang order itu sampai 30. Bisa nggak? Dapat 30 bungkus. Kan berarti 39 kali 39.000 kali 30 kan? 39.000 kali 30. Loh, sudah 1.170.000. Jadi kalau 800.000 bagi 39.000, Anda butuh jual 21 bungkus ya. Jadi kalau ada orderan permen 21 bungkus juga boleh masuk sini. Ya. Nah, setelah Anda belanja minimal 800.000, Anda boleh membeli produk yang ada di dalam daftar ini maksimal 2. Ya, maksimal 2, nanti dapat special price ini ya. Special price ini itu kalau dihitung diskonnya 30%. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Untuk Merdeka Deals paham nggak? Bu Joysa paham? Paham, Bu? Halo. Paham. Paham ya, Kak Fris paham ya? Paham. Sip. Paham. Nah, ini Anda bisa pakai untuk gini ya. Jadi pertama Anda pakai supaya pembelanjaan orang itu yang awalnya mungkin mau beli 1 atau 2 bisa nambah. Ya, itu. Atau Anda juga bisa pakai untuk orang yang mungkin mau beli tapi kok masih ragu. Nah, Anda bisa pakai untuk dorong. Misalnya, Bu Joysa, ini mumpung ada promo loh Bu Joysa. Beli sekarang aja. Bu Joysa jadinya mau coba yang mananya nih? Yang Clover Honey atau yang Royal Jelly? Nah, misalnya gitu.
Ini nanti saya barengkan dengan teman-teman yang lain ya, supaya Ibu juga bisa dapat diskon. Gimana? Ini soalnya cuma sampai akhir bulan ini loh Bu Joisa. Oke, nah jadi pakai seperti itu bisa ya. Nah, kita kumpulin ya, nanti ada 4 atau 5, kita bisa kumpulin dalam satu paket. Nah, nanti jadinya seperti ini. Contoh ya. Ini kemarin teman saya ada yang mau beli Polenergy, terus ada satu orang yang mau beli madu sama propolis, terus ada satu orang itu mau belinya dia belinya Royal Jelly Liquid, dan satu lagi beli propolis. Nah, ini berarti ada 1, 2, 3, 4 orang ya. 1, 2, 3, 4, ya 4 orang. Ada 4 orang yang kemarin pembelanjaannya saya gabungkan. Jadi saya hitung dulu. Makanya harus dibuatkan Excel-nya dulu seperti ini supaya bisa diatur ya. Ini saya jumlahkan. Nah, Polenergy harga membernya kan 239. Propolisnya 305, ini 305. Nah, ini kalau dijumlahkan plus 239 itu 849. Nah, berarti sudah buka kuncinya. Nah, Royal Jelly dan Clover Honey-nya saya masukkan ke yang promo. Makanya saya kasih warna kuning ya. Saya masukkan ke yang promo 30%. Nah, total yang saya bayar ke HDI 1580. Oke, sampai sini paham dulu ya. Paham Pak Ronald. Sedangkan kalau total harga normalnya itu 1894. Jadi kalau misalnya tidak ada potongan 30%, maka harusnya kan saya bayarnya 1894. Betul nggak? Berarti ada Benar, Pak. selisihnya 314.000 dong. Ya kan? Yes. 1894 Benar, Pak. dikurangi 1580. Nah, itu Ya. kalau Ya, dihitung, itu besarnya kira-kira 16,58% kalau dihitung terhadap harga normal yang di sini. Nah, sederhananya gini, kalau Anda bingung matematikanya, Anda glek aja ini. Jadi, kita bisa menggabungkan 4-5 produk dan memberikan potongan 15% ke konsumen. Artinya saya bisa ngomong ke Bu Joisa gini, Bu Joisa, Ibu jadinya mau beli yang mana nih? Mendingan bulan ini Bu, mumpung ada promo. Bu Joisa jadi mau nyoba Clover Honey-nya atau Royal Jelly. Ini nanti saya bisa kasih potongannya sampai sekitar 15%, Bu. Paham ya? Jadi di situ saya mendorong supaya Bu Joisa bisa ambil pembeliannya bulan ini, gitu loh. Mending sekarang aja, Bu. Jadi saya bisa, soalnya nih sudah tunggu-menunggu sama orang lain. Kalau Ibu nggak cepet-cepet ambil keputusan, nanti keburu slotnya diambil orang. Jadi buat kesan itu ya, sudah mendesak. Bu Joisa mending ambil keputusan sekarang, mumpung masih ada slotnya. Karena ini kan saya juga gabungin sama yang lain. Kalau slotnya udah penuh, ya Ibu nunggu lagi. Itu kalau kebagian slot. Kalau nggak kebagian, ya minta maaf. Oke, sampai sini paham ya? Paham Pak Ronald. Nah, sekarang pertanyaannya ngitungnya bagaimana? Gampang ya. Misalnya Bu Joisa terus tadi akhirnya bilang, ya udah Pak Ronald, saya mau Clover Honey-nya. Yang 1 kilo ya Bu? Oke. Nah, Bu Joisa kan harga membernya kan 1 kilo kan 585.000 dong. Betul nggak? Ya, benar. Anda hitung pakai kalkulator, Betul, Pak kurangi 15%. Nah, coba di handphone Anda, coba pakai kalkulatornya. Ketik 585.000 kurangi 15%. Keluar angkanya berapa? $400 lebih Pak Ronald. Ya, berapa? Berapa tuh? Berapa? 400? 409.000 ya kalau nggak salah. Salah. 497. 497,95. Yes, 497 500 kan? Iya, Ya 500.000 udah, dibuletin dikit aja, kasih harga 500.000. ya. Nah, gini. Paham ya? Paham Pak Ronald. Gampang loh? Ya udah gitu. Jadi ini karena Merdeka Deals ini jadi cukup fleksibel ya. Artinya produknya itu
pokoknya di luar Biskin ya, dia mau beli NC mineral, dia mau beli shampoo, dia mau beli apalagi serum, mungkin serum rambut atau hand body, apapun bisa dimasukkan di sini semua. Oke? Oh, oke, Sip? siap. Oh, Sip, Ya sip, wis. Pak Rono. Terakhir ini menarik, menarik. ya, Heeh. Jadi promo bulan ini saya malah jujur kebantu ya. banget. Jadi kalau saya biasa kan ini tanya dulu kan apa namanya, ada butuh nggak? Gitu. Ini pas ada promo nih, promonya bulan ini unik loh, kita malah bisa milih mau ngambil diskonnya yang mana. Biasanya kan ditentukan kan paketnya Mm-mm. ini. Nah ini malah kita bisa pilih gitu. Nah tapi ini syaratnya belanja 800 dulu harga normal, baru kita bisa pilih 2 produk yang diskon 30%. Nah sekarang kalau ada kebutuhan, bulan ini ada kebutuhan, coba di list, kasihkan ke saya listnya, nanti saya hitungkan, saya akalin, saya aturkan biar dapat potongannya besar. Nah, biasa saya kayak gitu. Saya pancing gitu dulu. Nah, nanti Yes. mereka akan kasih list. Oh, aku butuhnya ini. Oh, belum nyampe 800 ya. Kalau kadang ada yang langsung ngejar sampai 800 langsung udah bisa milih. Itu ada. Nah, tapi kadang ada juga yang aku cuma butuhnya ini. Oh, belum nyampe ya, berarti belum nyampe 800 ya. Ya udah coba tak cariin pasangan ya. Sambil kamu dipikir-pikir lagi siapa tahu ada tambahan lagi. Nah, terus saya cari pasangannya. Nah, kalau sampai akhirnya saya dapat pasangannya, nah, terus saya kontak orangnya lagi. Ini karena kamu belanjanya nggak nyampe 800 kan? Nah, ini gini aja ya, tak diskon, dapat diskonnya ini kan kita bagi rata. Dapat diskonnya 15%-an per produk gitu. Nah, akhirnya pada mau tuh. Oh iya. Nah, jadi apalagi kemarin pas hari Jumat itu ya, saya bisa order tuh pakai 3 nama sendiri, Wow. 3 paket sendiri. Terus kemarin Senin juga, karena ngejar itu kan, kemarin kan ada free produk ya dari LC itu. Terus hari ini tadi juga 1,5 nama lagi. Jadi ini malah Wow. langsung sekali belanja langsung satu nama. Soalnya kan kita kan nggak bisa menyia-nyiakan kesempatan ya. Yes. Sekali belanja 800 dapatnya kan 2 produk diskon. Kalau belanja 800 kita cuma ambilnya 1 produk diskon kan sayang kan. Nah, jadi kita penuhin dulu sampai nutup itu dapat 2 produk diskon itu barulah belanjakan. Kalau Keuntungannya misalnya banyak. Anda yang nggak ngerti, bingung, tanya lo ya. Mumpung kita ngumpul Iya. gini, Anda bisa ketemu, tanya supaya Anda bisa belajar. Kalau nggak rugi lo, cuma malu-malu, nanti aja, rugi. Yang nggak ngerti tanya. Ya, harapan saya tuh setelah, Terus kan, ya Bu Tuti silahkan. terus Loh, tak pikir Bu Tuti mau nanya. Ya, oke, jadi Kepentet mungkin. kependet. Ya, dari saya itu ya, tadi terakhir penutupnya bisa nggak bisa, harus bisa ya. Oke, yuk kita masih punya waktu. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman positif kah? Dari konsumsi produk barangkali selama beberapa hari terakhir? Atau ada konsumennya yang mengalami ada testimoni? Ada? Dari Kak Elis mungkin, Kak Elis mau cerita, kemarin kan konsumsi produk ya, awal-awal. Bahkan sampai ke luar negeri segala. Waduh, cerita dong Kak Elis. Kak Elis masih di mute. Halo, Mas Kia. Ya, dari produk kemarin yang dirasakan apa Kak Elis? Yang dirasakan ya kan saya waktu di Vietnam kemarin udaranya sangat panas banget, panas 31 derajat tapi hawanya tuh 40 derajat. Nah itu makanya saya bawa vitamin itu, bawa clover honey sama bipolen.
sama royal jelly. Terus kan banyak jalan, jadi biar nggak dehidrasi atau lemes gitu loh. Jadi saya minum itu terus tuh, saya kasih doping itu karena kan terus ada acara juga, jadi capek lah gitu. Tapi dengan minum itu semangat sih, keringetan terus semangat, jadi nggak kerasa capek, nggak kerasa capek. Terus anak saya juga barusan ngalamin tadi pagi nggak sekolah karena katanya palanya pusing, terus nelen nggak enak, langsung saya suruh minum itu terus, udah 2 kali nih, malam ini ketiga kali. Dede sih udah mulai enak, besok masuk sekolah ya udah mulai enak, jangan bolos terus, maunya bolos terus ntar. Modus. Modus banget. Tapi ya dia bilang enak, mau nggak enak badan sih, tadi pagi saya pegang agak anget badannya, makanya saya buru-buru langsung saya kasih madu. Madunya diminum setiap hari, suruh diminum nggak diminum. Kemarin dia mungkin 17-an capek jadi panitia kan, tapi terus Mm-mm, saya nggak ngontrol dia minum apa enggak gitu. Nah, harusnya mm-mm. kalau apalagi untuk kita banyak aktivitas itu sangat membantu Yes. banget, kalau aku sih Yes. ngalamin banget itu. Yes. Nggak cepet capek, Yes. Oke. itu aja. Ya. Dari Bujo, konsumennya Bujo ada yang cerita? Iya Pak Ronald. Eh, saya kemarin kan ada yang beli Clover Honey ya, dan itu adik saya sendiri. Yang selama ini kan, selama saya masih di Fafak itu kan dia sering janji untuk beli, tapi pas almarhum ibu datang, itu ibu memberikan kesaksian sendiri soal Clover Honey, manfaatnya itu. Terus Adi mulai coba karena waktu itu kita punya persediaan waktu kita bawa di kapal waktu berangkat itu ada sisanya. Pas dia minum itu kayak detox begitu, jadi lendirnya tuh kayak keluar begitu dahaknya gitu, jadi dia kayak mau muntah ya malam itu. Lalu sempat sih muntah sedikit, terus dia terasa kayak rasa longgar begitu, padahal di atas kulkasnya itu ada madu TJ dan dia setiap saat harus minum madu TJ gitu. Terus pasnya madu clover kita datang ya sudah dia minum sesendok malam itu sama air hangat. Dia rasa seperti itu, jadi paginya dia tidur agak nyenyak, padahal dia sering asma ya, dia asma juga, dia sesak napas, berlendir, kadang sampai nggak kuat kerja gitu. Pas dia minum itu, dia ngerasa agak perubahan, ada sesuatu yang lain begitu. Ya sudah mulai dari situ langsung dibilang kakak, pokoknya saya tidak mau lagi pindah kemana-mana, saya kembali ke Clover Honey kakak. Luar Jadi kemarin biasa. pas saya beli untuk sebenarnya untuk ya, jadi untuk stok saya ya sebenarnya untuk bahan presentasi, dibeli juga dia kemarin, dia paksakan. Udah agak gelap, kakak ininya saya udah apa? Udah saya beli aja sudah kak, nanti kakak pesan yang lain aja, saya bilang. Oh ya sudah, soalnya sudah habis nih kak, sayang kalau terputus gitu. Sudah pas saya pergi ke rumah, besoknya saya bilang gimana? Kamu rasa selama ini kamu minum Clover Honey? Dia bilang, kakak saya jadi tidur jadi enak, nyenyak, saya badan jadi ringan, begitu. Pokoknya saya beda sekali deh dengan madu yang lain. Saya bilang puji Tuhan, kalau begitu kamu lanjut saja terus. Udah secerita, saya bilang, kalau anakmu itu panas, kamu kasihkan. Karena saya punya pengalaman kemarin itu waktu sebelum berangkat ke sini, itu si Jose itu anak saya yang paling kecil ya, dia panas badan. Selama 4 hari sampai 5 hari itu saya kasihkan paracetamol, tetapi panasnya nggak turun, cuma sebentar aja, terus naik lagi gitu. Jadi obatnya sudah habis bereaksi, dia panas lagi, sampai udah hampir 4-5 hari. Terus pada malam harinya, dia sempat menggigil, gitu. Dia sempat menggigil sampai menggigau ya. Terus saya bangun tepat jam 1 malam, saya kompres dia, dan saya kasihkan Clover Honey hangat. Saya belum pernah kasih. Tetapi hari itu saya kasihkan. Gitu. Puji Tuhan, saya tidak kasihkan paraset, saya kasihkan aja itu. Dia tidur malam itu, panasnya mulai turun sampai hari ini kita ada di kota yang lain, kita kota baru di sini. Puji Tuhan, dia nggak pernah sakit lagi. Gitu. Wow. Jadi
eh, itu membuktikan bahwa luar biasa Clover Honey itu kepadaku. Makanya sekarang aku lagi brokes-brokes ke keluarga semua terkait Clover Honey yang luar biasa. Dan puji Tuhan ada keluarga yang sudah mulai tertarik untuk mau nyoba, ada yang mau datang di rumah mau lihat gitu produknya. Dan mereka minta untuk dijadikan di sini kalau bisa ada stoknya gitu, seperti itu. Itu dari saya, Pak Rona. Thank you. Dari Ina ada update testimoni baru, Nah? Ada. Nah, boleh. Bukan testimoni, saya menemukan video yang menarik. Aku izin share screen ya. Ya, Ini ini kamu bisa co-host. tadi langsung buruan sekali tak suruh download. Sip. Bentar. Ini jadi ini akan menjelaskan. Jadi kan selama ini kita kan ini ya dikasih tahu, ya Clover Honey itu ini apa baik untuk pencernaan gitu. Tapi kita kan sebetulnya kayak emang cara kerjanya gimana sih gitu kan. Nah, coba ya ini kita lihat, ini memang madunya bukan madu Clover Honey, tapi ini membuktikan cara kerja madu. Oke. It's very good. Ya. Udah kelihatan belum? Ya. Oke, sudah. Udah ya. Itu kuman ya? Mana kuman? Iya. Itu kuman, bakteri-bakteri yang besar, Jadi ada yang besar. cacing. Semua kecil besar. Oh, besar kecil. Oke. Nah, ini dikasih madu. Kita lihat reaksinya. Wow. Langsung mati ya? Iya. Yang gede tuh yang nakal banget. Oke. Ya, gitu. Good. Gitu. Paham ya? Jadi tahu ya jadi paham ya cara kerjanya madu. Kenapa kok baik untuk pencernaan, untuk apa? Ya karena ternyata cara kerjanya seperti itu. Gitu. Madunya cerah. Dari Kak Itu Fris aja, mungkin Corona. ada update. Dari Kak Friska ada update. Mungkin testimoni atau mungkin Kak Fris mau sharing dapat sesuatu dari baca buku. Soalnya saya lihat perubahannya Kak Friska ini luar biasa loh. Wah, sekarang dia paling rajin beli buku. Iya, jadi memang nggak salah lah ya masuk HDI gitu. Saya jadi lebih terpola, terprogram, terarah gitu kan. Kalau saya gitu. Jadi kalau misalnya mau cerita dulu itu sebenarnya kurang lebih kan pekerjaan ya mirip-mirip gitu seperti di HDI. Cuman mungkin ya ke bawah ya jadi terlalu bosi ya. Menurut aku nih akhirnya sekarang bisa ngomong kalau kemarin-kemarin tuh aku bosi banget gitu kan. Jadi kalau dulu itu kan selalu ngandelin saya punya salesman, pokoknya ya udah gitu kan, target kamu sekian, mau gimana caranya kamu harus capai target gitu kan. Ya sama kalau udah deket-deket tanggal akhir bulan itu udah mulai tuh gitu kan. Ayo larinya lebih kenceng gitu kan. Di mana nih lobang-lobang yang biasa kamu bisa buang gitu kan. Dulu tuh cuman ngomong gitu kan, dulu tuh cuma perintah gitu, dulu tuh cuman ya gimana caranya nggak mau tahu harus capai target. Ini mungkin jadi kayak karma gitu buat saya sendiri gitu kan. Jadi sekarang saya yang harus seperti salesman yang dulu saya suruh gitu kan. Jadi saya harus gimana canvassing gitu kan, ya yang blind kalau istilah di HDI kan ya blind prospect gitu kan. Terus kemudian harus juga mulai cari-cari gitu di mana nih kalau misalnya sudah deket-deket di akhir bulan itu siapa jadi harus di list gitu kan, di list siapa aja nih konsumen-konsumen
ya tadi ya belajar lagi dari HDI itu ternyata follow up itu penting. Selama ini tuh dulu-dulu saya nggak pernah follow up. Jadi kalau orang udah beli selesai putus gitu kan. Ternyata nggak bisa begitu. Jadi belajar banyak banget lewat HDI dan ini sekarang sudah mulai dilakukan. Oh ini kelihatannya dia udah tanggal-tanggal habis nih. Itu yang saya follow up gitu kan. Nah itu yang saya pelajari itu ya garis besarnya di HDI. Terus kalau soal produk, itu sih udah dari yang tahun-tahun lalu ya, yang saya juga suka cerita ke banyak temen, mami saya itu sembuhnya itu cuma karena Propoelix gitu. Dari sakit, tiduran, Propoelix, hanya pagi 2, sore 2 gitu kan. Terus aja begitu 1 bulan konsumsi itu akhirnya bisa duduk. Giliran duduk dibeliin kursi roda itu hanya bertahan nggak sampai 2 minggu, terus sudah bisa jalan. Pada saat jalan dikasih tongkat yang ada tempat duduknya, itu juga cuman, "Enggak, saya udah kuat," katanya gitu dengan sombongnya ngomong gitu. Akhirnya ya normal, sekarang sudah bisa beraktivitas, sudah bagus gitu kan. Dan sekarang itu sudah lepas dari Almodipin yang biasa dikonsumsi setiap hari, itu, mami saya. Terus Wow. tadi saya agak terlambat masuk, itu karena tadi dia baru ngadu, telepon. Katanya, "Ini kok, mami kok sekarang jadi susah nih," katanya, "hari ini kok BAB-nya, kayak dulu lagi, Fris," katanya dia bilang gitu kan. Ya saya cuman bilang gini, "Oh ya udah kalau gitu minta sama Densi besok dibeliin madu," saya bilang begitu kan. Enggak, saya nggak doyan madu," saya gini. Nah sekarang gini deh, Propoelix-nya mami tinggal berapa? Ada sih tinggal 1 strip tapi ya udah tinggal setengah. Oh ya udah kalau gitu besok beli gitu kan. Karena sudah itu kan. Itu yang saya selalu cerita ke teman-teman. Tapi kalau baru-baru ini itu anak itu tuh memang dari kecil tuh kayaknya di pernafasan itu saya nggak ngerti ya. Udah ke dokter, udah foto toraks apa segala macam itu tetap katanya sehat. Tapi suka batuk-batuk sendiri gitu kan, batuk gitu dan rasanya ya walaupun intervalnya agak jauh tapi batuk. Gitu. Kemarin itu agak agak mungkin karena udara panas atau polusi juga itu batuknya sering gitu kan. Sampai kering, batuk kering gitu kan. Saya bingung gitu kan, aduh gimana nih? Terus kebetulan ada temen yang arah mau ke rumah saya ngelewatin eh, kota wisata. Saya sampai telepon ke kota wisata, saya bilang saya beli nggak usah dikirim, nanti ada yang ngambil gitu kan. Terus diambil. Sampai sore itu diminum, besoknya diminum sampai sore, ya besoknya udah sembuh. Udah nggak ada batuk-batuknya lagi gitu kan. Terus yang terakhir juga kemarin suami katanya dadanya sakit gitu kan. Dia bilang, "Aduh dada sakit nih, kayak apa ya nggak tahu." Diajak ke dokter nggak mau katanya gitu kan. Terus saya bilang ini, "Ya udah, nih ada masih sisa 2 strip Propoelix deh." Saya bilang gitu, "Yuk kita bagi 2, kamu 1 strip, aku 1 strip," gitu kan. Giliran diminum ya udah nggak aduh-aduh lagi, udah nggak ngeluh-ngeluh lagi, hanya dua hari gitu kan. Jadi saya banyak belajar dan saya bersyukur akhirnya bisa nyemplung di sini. Banyak belajar waktu pertama-tama tuh ya sempat down juga gitu kan. Kok ya pada nggak mau ya karena memang nggak belajar gitu. Jadi saya nganggap enteng ya tadi yang saya bilang itu terlalu sombong di awal gitu kan. Alah, ini kan produknya madu gitu. Masa sih gua nggak bisa jual madu gitu kan. Maksudnya dengan sombongnya begitu gitu kan. Terus tapi kan nggak ngerti ya produk knowledge-nya kan. Walaupun Corona tiap hari pasti teriak ini, ayo 5 training dasar selalu begitu gitu kan. Terus kalau giliran usaha, Ina yang selalu bilang, Kak, bawa dalam doa, Kak, bawa dalam doa selain usaha juga gitu. Tapi belajarnya yang saya lupa gitu kan. Tapi setelah yang Ina tadi di awal bilang bahwa selain kita menyerahkan sama Tuhan, kita juga minta petunjuk dari Tuhan. Terus kita juga berusaha, bukan tiba-tiba ketiban rezeki dari atas gitu kan. Dan yang penting itu juga belajar. Jadi setelah tahu ilmunya, berharap sama yang kuasa, tapi sambil dijalanin, itu akhirnya ya bisa gitu kan. Walaupun sempat berhenti gitu, tapi ya memang mungkin sudah jadi jalannya di sini saya ngerasa bahwa saya bertumbuh
di HDI. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di Zoom ini juga merasa hal yang sama seperti saya. Itu aja. Wow, thank you so much. Luar biasa ya. Ini Bulia ternyata juga mau sharing ya. Oke, silakan Bulia. Waktu dan tempat. Ayo. Halo, halo. Ayo. Oke, ini putus-putus di tempat nih siapa? Dirimu mau sharing yang soal mama? Nggak dengar suaranya tadi. Apa putus-putus ini? Oh, lah ya, mau sharing soal mama? Oh, ya boleh. Kalau saya juga pengalaman dengan produk itu, terutama saya senang ya, mama saya tempo hari itu pernah punya benjolan di leher. Nah, nih di gambar ya, ada benjolannya di leher. Nah, itu karena dari dokter dia periksa kan mestinya dirujuk untuk cek lab. Kalau kalau memang harus dioperasi, memang harus dioperasi. Tapi mama saya kan habis operasi patah kaki, jadi dia takut ya, beliau takut, nggak mau. Akhirnya nggak mau kan, cek lab juga nggak mau. Akhirnya ya udah saya kasih kalau kalau mau coba ini propolis, kalau takut dioperasi. Akhirnya mama saya pakai itu propolis 1 bulan, hilang benjolannya di leher itu. Saya ikut senang ya, makanya saya foto-foto nih kemana-mana tak ceritain. Ya kan, mama saya sembuh pakai propolis itu dalam 1 bulan ya habis 1 botol. Saya mikir ya kalau pakai propolis mungkin lebih cepat lagi ya. Ini pakai propolis aja 1 bulan gitu prosesnya. Nah, itu mama saya seneng banget. Terus banyak lagi lah dia juga ada asam lambung. Sebelumnya melilit-lilit perutnya tuh, waduh sampai berguling-guling kalau kambuh. Pas nginep di tempat saya, tak cobain madunya. Pas kambuh, tak cobain madu, nggak lama itu nyes gitu ya hilang. Nah, sejak saat itulah mama saya baru percaya. Setiap kali sudah melilit, langsung dia ambil sendiri, minum sendiri madunya, ambil sendiri. Terus yang baru aja terjadi sore ini malah anak saya ya yang kecil itu. Sekitar jam 4-an tadi deh, dia tuh ambruk ya, kelelahan karena habis latihan drum band untuk acara besok Jumat. Dia kayaknya kecapean, kepanasan juga, agak hangat badannya. Nah, saya ya panik, mau besok Jumat mau tampil, kok hari ini lemes dia, agak hangat. Akhirnya tak kasih itu kolen sama minum madu. Udah sekarang tadi jam 7-an ini habis tidur sebentar udah sehat dia. Udah main-main lagi, udah seger lagi. Jadi madu nih kalau yang punya anak kecil nih bener-bener harus siap ya di rumah untuk mengatasi pertolongan pertama. Apalagi mungkin teman-teman yang di Jakarta ya. Ini kan masih isunya tentang masalah polusi ya. Oke, terakhir mungkin karena durasi dari Cik Melani. Nah, Cik Melani mungkin ini bisa monitor kah? Halo, tes. Cik Melani. Halo. Iya, Nah, oke. Mungkin ada cerita update. Mungkin boleh cerita ini nih yang menarik. Waktu aku sempat nemenin ketemu Cik Maria. Nah, mungkin ada pengalaman menarik barangkali yang bisa diceritakan di situ. iya boleh. Waktu itu kan ini ya apa referensi dari temannya mama saya. Waktu itu saya masih belum begitu yakin gitu kan, karena saya sama temannya mama itu kan belum begitu akrab gitu ya, hanya sebatas kayak temen temen kepersekutuan gitu. Nah terus sama mama saya dikasih rekomendasi ya udah nanti pergi aja ke rumahnya Tante Luciana gitu.
Terus waktu itu mama saya dorong apa sebaiknya ditelepon dulu. Terus waktu saya enggak begitu yakin sih. Terus saya ngomong ke mama, gimana ya, wong aku tuh kan belum belum terlalu akrab sama Tante Lucy. Terus mama aku bilang, ya udah dicoba aja gitu. Terus waktu itu saya ndak telepon juga ndak ngasih kabar ke Tante Lucy. Terus tiba-tiba langsung datang gitu. Datang ke rumahnya Tante Lucy. Terus ya waktu itu juga ini apa antara percaya dan tidak percaya. Terus ya pokoknya saya tetap berdoa dan berharap kepada Tuhan gitu tentang apa yang saya kerjakan pada saat itu. Terus saya tanya-tanya ke pegawainya, bisa nggak ketemu sama Tante Lucy? Terus pegawainya bilang, oh bisa. Terus akhirnya tantenya keluar. Terus ya akhirnya disambut juga sih sama tantenya. Saya juga nggak nyangka gitu loh. Nggak nyangka karena yang dalam benak pikiran saya tuh, waduh ini jangan-jangan ditolak gitu kan. Ya ini ketakutan saya yang terlalu besar. Wah jangan-jangan ditolak gitu. Ternyata enggak gitu loh. Ternyata disambut juga sama si tantenya itu dan sampai di rumahnya tante itu juga kita kan testimoni ya tentang madu kelapa honey. Waktu itu kan tantenya cerita, ini saya juga jualan madu, cuman dia jualan madu kalau nggak salah madu randu ya, madu Betul, randu. madu Terus randu. kita bandingkan dengan madu yang clover honey. Kalau yang dari clover honey itu kan bedanya kalau yang clover honey kan bisa membentuk kayak sarang lebah itu. Kalau yang madu dari randu itu kalau dituang air itu kan langsung kayak nyebar gitu kan. Terus waktu itu ditunjukin ke Tante Lucy, ini loh bedanya antara madu clover honey dengan madu randu. Terus akhirnya Tante Lucy juga percaya, oh iya ternyata ada bedanya juga ya gitu. Nah terus waktu itu juga sempat ini nawarin ke produk lainnya selain Clover Honey, juga Royal Jelly, Propolis. Tapi ternyata tantenya itu kan juga nggak ini belum ada kemampuan untuk beli pada saat itu. Ya mungkin karena resesi kan. Dari Tante Lucy saya dikasih referensi ke saudaranya. Lah saudaranya itu namanya Bu Maria gitu. Terus akhirnya ya pada saat itu saya juga belum begitu yakin ya. Waduh, apa bisa gitu loh. Bisa enggak ya? Terus ya akhirnya langsung diterjang aja, kita main tembak terus akhirnya ya disambut juga sih sama Bu Maria. Terus akhirnya waktu pas kita jelasin produknya dari A sampai Z sampai selesai terus akhirnya kok ya closing juga gitu. Ya luar biasa sih, saya enggak nyangka gitu. Ya mungkin selain sama seperti yang dibahas oleh Bu Ina dan juga Kak Friska, mungkin selain kita berharap dan berdoa kepada Tuhan, kita memang harus perlu berjuang dan bekerja. Gitu. Terus sama satu testimoni lagi dari saya. 2 tahun yang lalu, sekitar tahun 2021, kan saya juga kena penyakit radang paru ya. Radang paru TB atau yang dikenal dengan istilah TBC. Nah, waktu itu kan punya saya itu kan TB-nya sudah istilahnya sudah resisten gitulah, sudah parah banget gitu. Yang semula pengobatannya 6 bulan jadi 9 bulan. Lama banget kan. Ya waktu itu saya juga tersiksa sih, aduh gimana ya. Terus ya akhirnya waktu itu kan saya juga ditelepon sama Pak Ronald. Oh ini loh coba nyobain produk ini Clover Honey. Pokoknya produknya HDI yang Polestar itu harus saya lakukan itu, termasuk produk yang terbaru itu Herbal Remedy itu saya juga nyoba lah. Terus waktu itu kan waktu 9 bulan saya
kontrol itu kan kalau pengobatan BPJS itu kan ada jangka waktunya. Lah, waktu pas posisi 9 bulan itu dokternya tuh bilang ke saya gini, Ibu, ini saya sudah lihat dari hasil foto ronsennya, punya ibu itu paru-parunya sudah membaik. Cuman kalau untuk batuknya belum bisa hilang. Jadi batuknya itu untuk selamanya ya tetap ada gitu. Lah saya juga bingung, Bu. Dinyatakan sembuh tapi kok batuknya tetap ada. Lah berarti kan batuknya belum tuntas kan? Kalau menurut kacamata pengertian saya tuh seperti gitu. Nah, terus yang terakhir saya nyoba ini apa yang produk Herba Remedy itu saya konsumsi rutin. Akhirnya ada progresnya, ada kemajuannya juga. Jadi batuknya tuh enggak yang seperti kayak batuk terus-terusan. Jadi ya sesekali batuk tapi ada kaceknya gitu loh, ada kemajuannya waktu itu. Terus saya second opini ke dokter lain. Waktu itu nggak salah saya ke dokter Priyadi itu saya foto paru-paru saya, ternyata paru-parunya sudah membaik. Gitu. Sudah membaik dan saya juga sudah enggak merasa istilahnya kayak sesak nafas banget itu. Sudah enggak seperti itu. Jadi ya memang apa? Kalau saya sendiri nyobain produknya sih lumayan bagus dan sangat bagus. Jadi sebelum kita jual produk ke konsumen memang ya kita tuh harus ini apa? Harus berani nyobain produk itu sendiri gitu loh. Kita harus berani menjadi bukti. Baru kita bisa sharing ke orang lain, baru kita bisa nawarin ke konsumen. Jadi segitu aja sih. Testimoni dari Wow, saya. terima kasih. Luar biasa banget. Oke, ya kita tutup. Ada pengumuman dulu. Yang pertama, Oktober itu bagi yang di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu ada BMW. Ya, BMW itu adalah pelatihan billionaires yang berbentuk permainan. Ya, 2 hari 1 malam. Jadi kalau saya boleh dorong nabung ya. Memang itu investasinya agak lumayan. Paling tidak kalau yang di Jawa lah ya. Buat Anda yang di Jakarta itu paling tidak kan untuk pelatihannya itu kalau saya nggak salah tuh hampir 1 juta. Itu kan sudah termasuk penginapan, makan, materi, plus transport ya itu yang pertama. Yang kedua, bagi Anda terutama yang di Semarang ya, yang di Semarang siap-siap nabung buat terutama Cik Melani ya, nabung tanggal 23-24 September ya, jadi bulan depan 23-24 September itu ada MLK ya. MLK ini jadi 2 hari 1 malam juga kita nginep di ini tempatnya belum tahu. Nanti kita nginep. Nah, di situ nanti kita belajar bareng-bareng ya. Dan kita nanti belajarnya banyak dalam bentuk permainan. Ina waktu itu ikut full ya, Ina, yang di Jakarta itu ikut full ya? Oke. Iya, kok. Ya. Mungkin kamu mau sharing boleh 1 menit dapat apa dari jangan ceritain MLK-nya kayak apa. Nggak boleh. Bagus sih, acaranya tuh bagus. Jadi Seru. cukup Oh iya, menarik, nggak bosenin. Kak Friska itu ketinggalan hari pertama. Aku ikut separuh. Jadi Ya, tak pikir kan acaranya kalau kayak materi gitu ya. Ternyata tuh enggak gitu. Bener-bener yang materi, terus habis itu ada prakteknya tuh menarik sih yang membuat kita akhirnya sadar, oh iya ternyata begini ya gitu. Jadi dijamin nggak bosan. ya, Dan karena itu kan lingkupnya kan apa ya, bukan acara formal yang kita harus pakai baju formal apa santai gitu kan. Nah, santai. itu suasananya pun juga nyaman, kekeluargaannya nyaman. Dari Oke. situ itu saya jadi deket sama banyak crossline ya, Ya, yang sampai sekarang masih kontak sama mereka. sip. Gitu. Oke, itu yang Semarang ya, nabung. Biayanya 350 kalau yang di Semarang. Itu sudah termasuk penginapanmu 2 hari 1 malam plus makanmu juga, coffee break. Early bird-nya nanti 300. Oke, jadi Cik Melani nabung ya. Oke. Kalau Terus gitu yang di berikut. Jakarta yang mana? Nah, Jakarta nanti sabar. Tunggu Kelapa Gading bikin. Ya, nanti Kelapa Gading bikin kita yang ikut. Oh. Oke, Maksudnya kalau yang di Semarang, Jakarta bisa ikut juga.
Sebetulnya kalau Kak Elis mau ke Semarang boleh. Oh, nanya aja. Nanya aja. Oke, terus Itu yang 1 berikutnya juta itu apa BMW ya tadi? itu yang BMW. Kalau BMW kelasnya beda lagi. Gamenya lebih seru lagi tuh. Beda ya. Kalau di MLK itu lebih banyak tentang bagaimana kita pengembangan diri ya. Contoh bagaimana caranya mengalahkan ketakutan. Nah, kayak tadi kan Cik Melani cerita, saya punya banyak ketakutan. Tadi saya juga cerita kan, mau prospek itu di sini itu udah penuh gitu kan. Ya nanti orangnya begini, nanti orangnya begitu. Itu caranya buangin ini gimana sih? Nah, itu nanti di MLK diajarin. Terus, nah kalau BMW itu lebih ke bisnis. Jadi kayak kita tuh dibukakan lagi, oh alah, ternyata kayak gini gitu ya, soal bisnis, soal uang, wah pokoknya menarik. Terus yang pengumuman ketiga, baca buku ya. Mulai besok kita masuk ke buku Failing Forward. Oke, itu buku bagus banget tentang pengembangan diri, pola pikir. Jadi teman-teman bisa segera order, tadi linknya sudah saya kasih. Kalau yang harga 60.000 itu bukunya imperfect. Imperfect itu artinya ada cacatnya sedikit gitu ya. Nah, kalau yang bukunya yang perfect itu di 120-an. Ya. Anda bisa order langsung ke Shopee atau Anda mau kontak admin Billionaires juga boleh ya, tapi saya dorong Anda beli, itu buku bagus, nggak rugi. Oke. Tadi Kak Friska udah jadi order? Sudah lewat Shopee. Sip, soalnya imperfect tuh stoknya cuma dikit. Aku nggak Oh tahu tadi gitu. stoknya berapa sih? Nggak diterak. Tadi ada 13. Oh, masih ada 13, jadi cepet-cepet aja. Mumpung murah ya, separuh harga. Oke, mungkin dari saya itu jadi baca buku. Oh ya, dibaca buku itu aktif ya. Jadi on cam aja kayak gini nih, bagus on cam. Terus ngomong aja, sampaikan apa yang Anda dapatkan ya. Itu sebagai pelatihan kita untuk kita belajar memimpin ya. Oke. Ya, mungkin dari saya itu kita selesai, kita duduk dalam doa. Bu Joisa mungkin mau bantu doa? Boleh Pak Ronald, Sip. boleh. Yuk kita tutup dalam doa. Ya. Marilah kita bersatu dalam doa kita malam hari ini. Kita minta berkat Tuhan, perlindungan Tuhan untuk istirahat malam kita. Sekaligus kita minta berkat untuk usaha dan pekerjaan kita, di mana ketika kita melangkah, kita percaya Tuhan menyertai kita dan memberkati kita selalu. Mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan baik. Tuhan Allah Bapa yang baik, pertolongan kami hanya datang daripadamu karena kami percaya Engkaulah Tuhan, Bapa yang kami puji dan kami sembah di setiap saat. Kami masih sehat, masih kuat sampai hari ini, bukan karena kekuatan kami saja Bapa, tapi kami percaya semua ini datang karena kemurahan-Mu. Kekuatan yang ada pada kami, ya Tuhan, yang kami dapat dari Engkau, merupakan modal kami untuk tetap kuat melangkah di dalam usaha dan pekerjaan kami, terutama kehidupan kami. Untuk itu Bapa di malam hari ini dengan rasa syukur dan terima kasih kami memanjatkan terima kasih yang tak terhingga ya Tuhan. Dan kami mohon berkat perlindungan-Mu untuk istirahat malam kami, sampai besok pagi ya Tuhan, di mana kami dapat bangun dengan tenaga dan semangat yang baru, penuh dengan berkat, kelimpahan umur panjang, kesehatan, dan kami percaya di setiap pintu-pintu berkat Tuhan akan bukakan dan jalan keberhasilan Tuhan siapkan. Tuhan, terima kasih juga untuk pertemuan yang sudah kami langsungkan ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh upline kami terutama pada saat ini Pak Ronald bersama dengan keluarga ya Tuhan. Tuhan berikan berkat dan bukakan pintu berkat serta jalan keberhasilan selalu kepada Pak Ronald dan keluarganya. Tuhan berikan berkat-berkat kelimpahan juga kesehatan kepada Pak Ronald dan keluarganya ya Tuhan, dan berikanlah masa depan yang baik untuk anak-anaknya. Allah Bapa, kami percaya juga Engkau akan memberkati perusahaan kami, terutama HDI ya Tuhan, di mana kami bernaung di bawah payung ini ya Bapa. Kami percaya ada berkat tersendiri untuk perusahaan kami, dan kami percaya perusahaan kami akan bereksis terus sampai di tahun-tahun yang akan mendatang. Allah Bapa yang makasih, kami juga berdoa untuk kami semua yang hadir di sini bersama dengan downline kami di mana saja mereka berada.
Tuhan berkati kami semua. Biarlah kami semua tetap kuat dan tetap eksis di usaha dan bisnis kami ini ya Bapa. Dan kami diberkati dengan kelimpahan dan juga berkat kesuksesan. Tuhan, inilah doa yang sudah kami naikkan. Terima kasih banyak ya Tuhan, karena Engkau begitu baik untuk kami. Dan kami percaya kami diberkati, kami akan selalu dilindungi. Mulai hari ini, esok, dan untuk selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami akan tetap berseru, berdoa, dan memuji Engkau selalu. Haleluya. Amin. 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 Wow, thank you so much. Sebelum berpisah, foto dulu. Yuk on cam. Bu Tuti, Bu Dea, di Melani. Ayo kita foto dulu. Oke. Dah, semuanya senyum ke kamera. 1, 2, cekrik. Iya. Thank you. Yuk selamat berjuang. Kita masih punya waktu 9 hari sampai tanggal 31. Kejar semua targetnya. Kita ketemu lagi nanti di minggu pertama September. Terus untuk yang evolve ya tanggal 2-3 September ya. Evan deh. Evan. Nanti kalau ada teman yang mau ikut kabari saya ya. Saya masih punya 2 tiket kalau nggak salah. Oke, thank you semuanya. God bless you all. Bye. Hai, Tuhan berkati selalu.